Pak Lurah ternyata ingin tahu seberapa parah gambaran keadaan ini. Dan dengan adanya Mbah Untung sekarang, ia pun memanfaatkannya untuk bertanya lebih jauh. Sudah separah apa dikdaya Teluh ini menurut kacamata beliau? Tenang saja, insya Allah semua bisa saya atasi. Tapi tidak bisa dipungkiri, kalau dibandingkan dengan yang lain, panjenengan ini memang yang terparah, tanggap Mbah Untung. Nanti malam, kalau mau panjenengan bisa melihat sendiri kok, ketika nanti saya melakukan ritual pembersihan rumah ini, kata Mbah Untung lagi. Yang bersamaan dengan itu, Bu Sundari pun keluar dan agak terkejut dengan adanya Mbah Untung. Walah Mbah, kok tidak berkabar dulu kalau mau berkunjung kemari, kata Bu Sundari berbasa basi seraya mendekat dan menyalami Mbah Untung. Sebentar nggih Mbah, saya buatkan minum. Panjenengan itu kok ya tidak memberitahu kalau Mbah Untung ada di sini sih Pak, kata Bu Sundari kepada Pak Lurah. Setelah itu, yang juga segera ditanggapi oleh Mbah Untung. Mpun Bu Lurah, ndak usah repot-repot. Orang saya juga sedang puasa kok, kata Mbah Untung yang membuat Bu Sundari urung beranjak dan ikut duduk dalam ruangan itu. Hingga obrolan pun kembali berlanjut, disusul juga oleh Mbak Sari yang akhirnya turut keluar dan duduk bersama di ruang tamu Pak Lurah itu, yang mana pembicaraan saat itu lebih terfokus kepada persiapan ritual pembersihan yang akan dilakukan nanti malam. Nah, perihal Mbah Syuti itu bagaimana? Apakah nanti juga tetap ikut Mbah? Tanya Pak Lurah di sela pembicaraan itu. Nggih, ia tetap ikut membantu saya kok, kan biar lebih ringan dan mudah, tanggap Mbah Untung. Yang mana beberapa saat kemudian, obrolan itu pun terpaksa terputus oleh kedatangan Lek Trimo, suami Mbok Tun, yang mengabarkan sesuatu. Tun, kok kumat lagi Pak De? Kata Lek Trimo kepada Mbah Untung beberapa saat setelah ia datang, yang mana saat itu ia mengabarkan bahwa Mbok Tun kerasukan lagi. Semua orang tentu terkejut. Begitu juga dengan Mbah Untung yang terdengar mengatakan sesuatu sebelum ia bangkit dan keluar dari rumah Pak Lurah. Taline ucul apa? Apa ikatannya lepas? Kata Mbah Untung sembari berdiri dan berjalan keluar. Pedot Pak De, putus. Talinya diputus, jawab Lek Trimo saat itu. Mbah Untung dan Lek Trimo pun segera beranjak pulang ke rumahnya, diikuti oleh Mas Angga dan Pak Lurah yang juga terlihat berjalan mengikuti ke rumah Mbok Tun sembari mencerna informasi yang belum sepenuhnya mereka pahami itu. Hingga singkatnya, sampailah mereka semua di rumah Mbok Tun. Tun, teriak Mbah Untung sembari masuk ke dalam rumah keponakannya itu dan langsung menuju pekarangan belakang rumah, sesuai dengan apa yang telah dikatakan Lek Trimo sebelumnya. Ada di belakang Pak De, sungguh saya tidak berani, kata Lek Trimo. Dan terlihatlah kini pemandangan itu, pemandangan yang hampir sama dengan kejadian di rumah Pak Lurah kemarin. Bahkan sepertinya kali ini lebih parah. Suasana saat itu terdengar sangat gaduh oleh unggas-unggas yang saling berterbangan mencoba kabur dari kandang yang beratap rendah itu. Terlihat juga beberapa bebek yang telah berserak mati. Tampaklah di salah satu sudutnya Mbok Tun yang bersila menggigit salah satu leher bebek peliharaannya itu. Mak, eleng mak, teriak Lek Trimo ke arah istrinya dari kejauhan. Ia tak berani mendekat karena mempunyai trauma dan pasti akan pingsan ketika melihat darah. Alasan itulah yang membuat Lek Trimo tadi memutuskan untuk keluar mencari bantuan. Beruntung setelah itu, seketika Mbok Tun segera sadar dan langsung melemparkan bebek yang berada di tangannya. Ya Allah, teriak Mbok Tun yang langsung menangis setelah kesadarannya. Pak Lurah, Mas Angga dan Mbah Untung pun segera mendekat dan memapah Mbok Tun masuk ke dalam rumahnya dengan wajah dan bajunya yang sudah penuh dengan darah.
persis seperti apa yang terjadi kemarin di rumah Pak Lurah. "Tolong, tolong," tangis Mbok Ton dalam papahan Mas Angga dan Pak Lurah. Kegaduhan itu pun terdengar sampai luar dan membuat para warga berdatangan. Sebagian tampak heran dan bertanya-tanya melihat itu. Namun tak sedikit juga yang sepertinya sudah tahu bahwa Mbok Ton turut kena serangan teluh dari Juragan Wiryo. Lek Trimo yang tak kuasa akhirnya mendekat, walau sempat dihalangi oleh beberapa warga. Namun ketidaktegaannya tetap memaksa untuk melihat keadaan istrinya itu. Dan benar saja, baru beberapa detik saja ia melihat darah di wajah Mbok Ton. Ia pun langsung terhuyung lemas dan pingsan. Sementara itu, para ibu-ibu yang turut datang bergegas berjibaku mengambil alih Mbok Ton dari rangkulan Pak Lurah dan Mas Angga. Mereka pun segera menyeka, membersihkan dan mengganti baju Mbok Ton itu. Sementara itu, para ibu-ibu yang turut datang bergegas berjibaku mengambil alih Mbok Ton dari rangkulan Pak Lurah dan Mas Angga. Mereka pun segera menyeka, membersihkan dan mengganti baju Mbok Ton itu. "Kok bisa sampai seperti ini toh Mbak Ayu? Yang sabar ya," ucap salah seseorang di antara ibu-ibu kepada Mbok Ton yang masih tampak menangis itu. Gambaran sesungguhnya cukup menyedihkan. Seorang Mbok Ton yang dikenal sebagai wanita tangguh dan selalu bisa mengatasi keadaan itu, sekarang tampak berada dalam titik terlemahnya. Pak Lurah dan Mas Angga tak lagi bisa berkata-kata. Bersama Mbah Untung dan para warga, mereka kini terlihat duduk di ruang tamu. "Terus bagaimana ini, Mbah?" tanya Pak Lurah kepada Mbah Untung. Mbah Untung terlihat menghela nafasnya, dan setelah itu pun menjawab dengan nada yang marah. "Perang, Pak Lurah, perang. Saya harus perang dengan Cokro," kata Mbah Untung beriringan dengan getaran cincin batu akik yang menabuh sandaran kursi yang ia duduki. Menyoal tentang remah tanah kuburan, sebenarnya cecerannya tak pernah ditemukan di rumah Mbok Ton. Namun menurut Mbah Untung, kedekatan Mbok Ton dengan keluarga Pak Lurah membuat keponakannya kini turut terkena dampak dari serangan itu. Tapi Mbah Untung juga tidak bisa menyalahkan Pak Lurah, dan beliaulah yang kini malah terlihat menyesal karena ia merasa terlambat dan tidak menangani masalah ini jauh-jauh hari. "Apa dukun Cokro itu sudah tahu, Mbah, kalau panjenengan berada di pihak saya?" tanya Pak Lurah lagi. "Belum, Pak Lurah. Sepertinya belum. Kemarin siang saja saya masih ngobrol biasa dengan dia kok," jawab Mbah Untung yang setelah itu sedikit menerangkan bahwa teluh tanah kuburan selalu menyerang dengan serangan acak kepada sasaran yang berada di sekitar di mana tanah itu disebarkan. Apesnya, Mbok Ton saja yang waktu itu berada di sana dan kebetulan mendapat serangan yang cukup kuat. Pembicaraan itu pun dikatakan Mbah Untung secara terang-terangan di depan beberapa warga yang tentu mendengar dan akhirnya semakin yakin bahwa serangan teluh Juragan Wiryo kepada Lurah Prawiro Atmojo memang benar-benar terjadi. "Terus apa yang harus kita lakukan sekarang, Mbah?" kata Pak Lurah, yang beberapa saat kemudian dijawab oleh Mbah Untung dengan sebuah perintah. Yang mana pagi ini juga, kecuali dengan rumah Pak Lurah, ritual pembersihan dan pemagaran rumah orang-orang yang telah menjadi sasaran harus segera dilakukan. Mbah Untung sengaja menyisakan rumah Pak Lurah khusus untuk nanti malam. Selain karena paling berat, sepertinya beliau memiliki rencana tersendiri dengan itu. Dan tanpa bicara panjang lebar lagi, Pak Lurah, Mbah Untung dan Mas Angga pun segera beranjak dari rumah Mbok Ton dan lewat Kadus Barjo. Perintah itu pun disampaikan kepada kadus-kadus yang lain dan para tokoh yang turut menjadi sasaran teluh tanah kuburan ini. "Tolong sampaikan kepada Mbah Suyuti agar ke rumah saya karena ditunggu Mbah Untung, dan tolong kabarkan juga pada yang lain, siap-siap saja di rumah, termasuk sampean," pinta Pak Lurah kepada Kadus Barjo. Kabar itu pun tersampaikan dan tak butuh waktu lama, Mbah Suyuti kini berada di rumah Pak Lurah bersama Mbah Untung. Singkatnya, setelah berbincang dan bersiap sejenak,
mereka berdua pun mulai mendatangi rumah-rumah yang menjadi tujuannya itu. Ritual pembersihan dan pemagaran itu diawali dari rumah Mbok Tun, berlanjut ke rumah Pak Carek Sukmo, Mbah Gotro, dan seterusnya. Dan sekira 2 jam kemudian, tugas itu pun selesai dan berakhir di rumah Pak Kadus Tunggul. Ada satu kesamaan hal aneh di luar nalar yang terjadi pada setiap rumah saat ritual pembersihan itu, yaitu temuan 4 buah bulatan tanah yang ada di balik atap langit-langit rumah mereka. Bantalan mayit adalah sebutan tepat bagi gumbalan tanah seukuran 2 kepalan orang dewasa itu, yang sewajarnya benda itu digunakan sebagai pengganjal jenazah saat dimasukkan ke dalam liang kubur. Entah bagaimana benda itu bisa berada di situ, yang jelas semua menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bantalan jenazah itu jatuh dari langit-langit di akhir ritual. Singkat cerita, setelah ritual pembersihan dan pemagaran itu selesai, tampak kini semua orang berkumpul lagi di rumah Pak Lurah, saling mengobrol satu sama lain dengan wajah-wajah yang mulai memperlihatkan sedikit kelegaan. "Nanti malam mulai jam berapa, Mbah?" kata Pak Lurah kepada Mbah Untung di sela perbincangan itu, menanyakan kapan pembersihan rumahnya akan dilakukan. "Nanti, pokoknya setelah rumah sudah sepi saja, Pak Lurah," jawab Mbah Untung, yang setelah itu menjelaskan agar ritual nanti tidak melibatkan banyak orang, kecuali ia, Mbah Suyuti, dan Pak Lurah. Singkat cerita, malam pun tiba. Seperti biasa, orang-orang sudah memenuhi rumah Pak Lurah. Di hari pemilihan yang kurang 1 hari lagi ini, warga-warga yang berkumpul tampak lebih ramai dari sebelumnya. Terpantau banyak wajah-wajah baru yang datang, hampir dari semua dusun. Dan saking banyaknya orang yang datang, sampai-sampai membuat Bu Sundari dan Mbak Sari kewalahan menjamunya. Dan akhirnya mengundang Pak Rusdi dan Lek Parmin, seorang penjual soto ayam dan sekuteng langganannya, untuk mendirikan lapaknya di halaman rumahnya. Ramai warga di karpet teras depan tampak kasak-kusuk membicarakan kelilingnya Mbah Untung dan Mbah Suyuti tadi pagi ke rumah para tokoh dan kadus untuk melakukan ritual pembersihan. "Kira-kira yang akan menang sana atau sini, Kang? Kalau menurut sampean?" tanya Lek Parmin kepada Pak Rusdi di halaman rumah Pak Lurah, di tengah kesibukan mereka meracik minuman dan makanannya. "Yalah, entahlah, sama kuatnya soalnya. Sudahlah, tidak usah ikutan mikir, orang kita saja bukan warga sini." Hehehehehe, tangga Pak Rusdi, yang tak lama kemudian dihampiri oleh Mbah Gotro. "Masih banyak toh ini?" tanya Mbah Gotro kepada mereka. "Tasek kata Mbah, masih. Kita tadi disuruh menyiapkan 100 porsi kok sama Bu Lurah. Sekarang kalau sekitar 60 sepertinya masih ada," jawab Pak Rusdi mewakili. "Oh ya sudah kalau begitu. Ini uangnya saya bayar dulu ya. Nanti kalau Bu Lurah ngasih, jangan diterima ya. Segini cukup kan?" kata Mbah Gotro, seraya memberikan beberapa lembar uang. "Cukup, Mbah. Malah ada kembaliannya ini," jawab mereka. "Wes, gowonen wae susu bawa saja kembaliannya. Dibagi 2, jawab Mbah Gotro, yang setelah itu langsung berlalu pergi dan kembali masuk ke dalam rumah Pak Lurah. Sementara itu, di halaman belakang rumah Pak Lurah, bau kemenyan menyerbak. Asap hitamnya mengepul ke langit-langit, beriringan dengan cahaya lentera besar yang diletakkan di atas tanah. Terlihat di situ Pak Lurah, Mas Angga, Mbah Untung dan Mbah Suyuti tengah duduk melingkar di atas gelaran tikar, dan seraya membakar kemenyan itu di atas tungku kecil. Mereka sepertinya tengah membicarakan sesuatu. Tapi di antara mereka berempat, Mbah Untung terlihat kerap menghela nafasnya, seakan ada kebimbangan yang ia pendam dalam pikirannya. Pak Lurah tampak menatap sungkan, namun Mbah Suyuti yang waspada pun segera mempertanyakan, "Pripun, Kang? Bagaimana? Apakah ada yang kurang berkenan?" tanya Mbah Suyuti kepada Mbah Untung. "Tidak, Kang. Setelah dipikir-pikir, saya menjadi bingung. Mau perang atau hanya membersihkannya saja?"
kata Mbah Untung yang kali ini segera ditanggapi oleh Pak Lurah. Baiknya saja toh Mbah, kalau memang kita tidak usah membalasnya, tidak apa-apa kok Mbah. Yang terpenting saya dan semua kawan-kawan bisa keluar dari masalah ini. Selamat sedoyo, tanggap Pak Lurah. Mbah Untung yang gamang pun terlihat kembali menghela nafasnya, menggelengkan kepalanya dan seraya mengusap wajahnya. Beliau pun akhirnya berujar dan mengira-ngira bahwa ada bahaya yang akan mengancam kubu Pak Lurah jika ini tidak dilawan dengan tuntas. Apesnya, jenengan itu nanti akan menang Pak Lurah. Menurut penerawangan saya, panjenengan akan menang telak, jawab Mbah Untung yang tentu membuat Pak Lurah dan yang lain mengerutkan dahinya. Bukannya itu tujuan kita Mbah, kata mereka. Tapi ternyata tidak menurut kacamata Mbah Untung, yang mana justru kemenangan itulah yang nanti akan berbuntut dengan malapetaka. Mbah Untung pun kembali berujar, jika Dukun Cokro adalah orang yang hanya menerima kemenangan. Jika ia kalah dalam satu sisi, ia pasti akan membuat kemenangan di sisi yang lain dengan cara apapun. Bahkan tanpa dibayar pun, Dukun Cokro tetap akan melakukannya demi harga diri. Kalau panjenengan menang, saya yakin jenengan pasti akan menjadi sasarannya sampai mati Pak Lurah, jawab Mbah Untung yang setelah itu sedikit menceritakan tentang kejadian yang kurang lebih serupa, di mana dulu pernah ada keluarga lurah yang dihabisi oleh Dukun Cokro dengan santet prank sedapur setelah mengalahkan calon kepala desa yang di pihaknya. Itulah yang menjadi kekhawatiran Mbah Untung. Jangan-jangan Dukun Cokro akan mengulangi hal itu kembali. Pak Lurah tentu tercengang mendengar penjelasan itu. Lah terus baiknya bagaimana Mbah? Tanya Pak Lurah yang menjadi resah. Mbah Untung sejenak terdiam atas pertanyaan itu. Namun beberapa saat kemudian, ia pun akhirnya berkata bahwa ada dua cara untuk keluar dari masalah ini. Cara yang pertama adalah mundur dari pencalonan dan dianggap kalah. Dan cara yang kedua adalah membunuh Dukun Cokro secepatnya. Menurut Mbah Untung, hanya itulah cara untuk menghentikan semua ini. Sebenarnya cara yang pertama sangatlah mudah, yaitu mengundurkan diri dari pencalonan ini. Tapi sepertinya itu mustahil terwujud, karena akan banyak sekali orang yang kecewa. Dan tinggallah kini cara yang kedua, yaitu mematikan Dukun Cokro. Tapi yang sekarang menjadi masalahnya adalah Mbah Untung sendiri yang tiba-tiba saja berubah menjadi bimbang untuk melakukan itu atau tidak. Pak Lurah hanya bisa pasrah dan berkata, kalaupun harus mengundurkan diri demi keselamatan orang-orang di sekelilingnya, ia mau-mau saja. Mpun Mbah, kulo manut mawon, ajeng pripun, saya akan ikut bagaimana yang terbaik, kata Pak Lurah yang langsung ditimpali oleh Mas Angga. Walah, sayang sekali Pak, kita sudah berjalan sejauh ini. Kasihan orang-orang yang sudah mendukung mati-matian. Pokoknya kita tetap harus melawan, apapun yang terjadi, sela Mas Angga dengan tegak dan sedikit emosi. Mbah Untung kembali menghela nafasnya mendengar ungkapan itu. Sebenarnya alasannya cukup sederhana. Mbah Untung tidak mau menghilangkan nyawa seseorang, sekalipun dia sangat bersalah. Kalau seandainya sekarang mengundurkan diri, memangnya masih bisa Pak Lurah? Hari pemilihan kan tinggal sehari lagi loh, sela Mbah Suyuti kini. Singkat cerita, obrolan itu pun berakhir tanpa konklusi. Mbah Untung yang masih bimbang pun hanya menjawab dengan kata, nanti saya lihat dulu. Sembari saya juga mencari kalau saja ada cara yang lain, kata Mbah Untung menutup obrolan itu. Mereka pun kembali masuk ke dalam rumah, menuju ruang utama untuk menemui para tokoh dan kadus-kadus. Bersamaan dengan waktu yang sudah hampir tengah malam, Pak Lurah pun memerintahkan para kadusnya untuk memberitahu para warga agar pulang, karena ritual pembersihan yang akan segera dilakukan. Tolong ya, para warga diberitahu agar segera pulang. Entah bagaimana caranya, yang penting mereka tidak merasa diusir,
kata Pak Lurah yang seketika membuat para kardus kebingungan. Waduh, nah terus bagaimana caranya? Tanggap Kardus Barjo yang tak lama kemudian dijawab oleh Mbah Gotro. Ya pakai ini loh, sudah saya siapkan, kata Mbah Gotro seraya memberikan kantong plastik yang berisi banyak amplop-amplop. Tinggal suruh berbaris saja sambil dibagikan itu satu-satu. Nanti pasti semua langsung pulang, kata Mbah Gotro lagi. Wih, jenengan pancen ngeten Mbah, kata Kardus Barjo seraya mengacungkan jempolnya kepada Mbah Gotro. Kang Barjo dan kardus-kardus lainnya pun bergegas ke ruangan depan. Dan benar saja, melalui amplop-amplop yang entah berisi uang berapa itu, mereka pun akhirnya dapat membuat semua warga pulang tanpa merasa diusir. Dan tak lama setelah itu, para tokoh dan kardus-kardus pun turut pulang juga dari rumah Pak Lurah. Ya sudah, sekarang saya dan kawan-kawan pamit pulang dulu ya. Semoga semua diberi kelancaran, ucap Mbah Gotro mewakili para tokoh dan kardus-kardus Kelurahan Mekarsari itu. Rumah Pak Lurah pun sedikit agak sepi. Tinggallah kini Mas Angga, Bu Sundari, Mbah Untung, Mbah Suyuti, Pak Lurah sendiri, dan Mbak Sari beserta si kecil Dito yang kini sudah duduk di ruangan utama. Dito kok tidak bubuk ya Bu, kata Mbak Sari yang tengah menggendong anaknya itu kepada Bu Sundari. Kok bisa ya? Padahal tadi siang juga tidak bubuk sama sekali toh, kata Bu Sundari yang tak lama kemudian ditanggapi oleh Mbah Untung. Coba dikasih minum ini sedikit saja, insya Allah sebentar lagi pasti tidur, kata Mbah Untung seraya memberikan air teh miliknya yang masih utuh dan sama sekali belum ia sentuh itu. Dan dengan drama menangis di awalnya, akhirnya sedikit air teh itu pun berhasil masuk ke mulut cucu Pak Lurah itu. Dan benar saja, tidak sampai 2 menit setelah meminumnya, Dito pun langsung nyenyak di pangkuan ibunya. Menit demi menit pun berlalu, dengan waktu yang kini sudah menunjukkan pukul 00.30 dini hari. Dan tibalah saatnya ritual pembersihan ini harus dimulai. Mbah Untung pun meminta Bu Sundari, Mbak Sari beserta Dito kecil untuk masuk ke dalam satu kamar dan jangan keluar sampai ritual ini selesai. Ya sudah, sekarang panjenengan masuk ke dalam kamar dulu ya. Pokoknya jangan keluar sampai ini selesai, pesan Mbak Untung kepada Bu Sundari dan Mbak Sari. Dan sebelum mereka masuk ke kamar, Mbah Untung pun memberi waktu kepada Mbak Sari dan Bu Sundari kalau barangkali ada keperluan yang harus mereka bereskan terlebih dahulu, seperti buang air kecil dan sejenisnya, karena mereka akan berada di dalam kamar selama berjam-jam. Oh nggih, tanggap Bu Sundari yang atas saran itu langsung bergegas berjalan menuju belakang bersama Mbak Sari. Singkat cerita, Mbak Sari dan Bu Sundari pun sudah masuk ke dalam kamar. Begitu juga dengan si Dito yang sudah direbahkan dengan nyaman. Dan satu pesan kembali Mbah Untung katakan secara spesifik, yang kurang lebih adalah seperti ini. Siapapun nanti yang mengetuk dan meminta masuk ke dalam kamar, jangan digubris, sekalipun itu terdengar memohon dengan suara salah satu dari kami, Mbah Untung, Mbah Suyuti, Pak Lurah, dan Mas Angga. Jangan terlena dan tetaplah berdoa, tugas Mbah Untung. Setelah memastikan Bu Sundari dan Mbak Sari benar-benar mengunci pintu kamarnya, Mbah Untung, Pak Lurah, Mas Angga, dan Mbah Suyuti pun segera memulai ritual itu. Ritual itu diawali dengan dipadamkannya seluruh penerangan di rumah ini, kecuali kamar di mana Mbak Sari dan Bu Sundari berada tentunya. Setelah itu seraya membawa perlengkapan yang sudah disiapkan, mereka semua pun berjalan keluar rumah, menggelar tikar anyam di halaman depan, dan duduk bersila saling berhadapan dengan 4 buah lentera kecil di tengahnya. Mbah Untung pun mulai membakar kemenyan bersamaan dengan Mbah Suyuti, yang setelah itu mengasapi sebuah tongkat bambu kuning di atas tungku kecil di mana kemenyan itu terbakar oleh bara. Tak lama setelah itu, angin pun bertiup kencang bersama dengan suara kiang, burung, koak yang tiba-tiba terbang mengitar di atas kepala mereka,
Ampun, mengomunggah. Jangan menoleh ke atas. Sentak Mbah Untung agak berbisik. Bersama dengan datangnya burung koak itu, dikeluarkanlah beberapa lembar daun sirih dari saku mantel Mbah Untung setelah itu, yang langsung dibagikan kepada masing-masing dari mereka. Tempelkan di mata ya, jangan dilepas kalau belum saya beritahu, kata Mbah Untung, seraya memberikan daun sirih itu kepada mereka masing-masing 2 lembar. Ritual kembali berlanjut dengan Mbah Untung yang kini mulai membaca ayat-ayat suci yang entah bagaimana seakan membuat angin dan suara kiak burung itu menjadi lebih kencang. Hingga tibalah pada suatu detik di mana secara tiba-tiba angin dan kiak burung koak itu pun mendadak berhenti begitu saja, bersamaan dengan selesainya doa yang diucapkan oleh Mbah Untung itu. Setelah itu, daun sirih yang menutupi kedua mata dari Pak Lurah, Mbah Suyuti, dan Mas Angga pun akhirnya dilepas sesuai perintah Mbah Untung, yang tak lama kemudian meminta mereka semua untuk berdiri. Tikir terus bisanya ya. Terus apapun yang nanti kalian lihat di dalam, tenang saja di belakang saya. Jangan panik, kata Mbah Untung. Dan dengan masing-masing lentera di tangan, mereka semua pun kini berjalan untuk masuk ke rumah Pak Lurah itu. Bismillah, kata Mbah Untung seraya mengayunkan tuas pintu, dan setelah itu sejenak memandang ke belakang, mengisyaratkan semua orang untuk benar-benar bersiap. Mereka pun mulai mengendap masuk secara beriringan, membawa sebuah rasa yang sulit untuk dijelaskan. Di dalam, tepatnya di ruang tamu, suasana memang gelap. Namun entah mengapa, susunan perabotan di ruangan itu yang sedikit tersinari oleh temaram lentera seakan berubah menjadi asing dan berbeda. Dan benar saja, ketika mereka yang secara spontan bersama-sama mengangkat lenteranya lebih tinggi, sebuah pemandangan ganjil pun tampak di depan mata. Ini sama sekali bukan ruang tamu Pak Lurah yang semestinya. Suasananya sangat amat berbeda dan sama sekali tidak bisa dideskripsikan dengan tulisan kata. Yang jelas, terlihat juga di sana sosok-sosok yang seperti menggunakan mukena putih berlalu lalang di ruangan itu. Tenang yo, tenang sih, bisik Mbah Untung yang perlahan menuntun mereka untuk mulai berjalan maju dan mengikutinya dari belakang. Astagfirullah, 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 ucap Pak Lurah, Mbah Suyuti, dan Mas Angga yang mulai menyeret langkahnya mengikuti Mbah Untung dengan pikiran yang sebenarnya masih mencerna dan terlihat syok dengan apa yang ada di sekelilingnya. Mereka berjalan menunduk di belakang Mbah Untung, saling menghimpit memikul ketakutannya masing-masing di suasana yang sangat tidak masuk akal ini. Sementara itu di dalam kamar, Bu Sundari dan Mbak Sari tampak rebah berhimpit dan mencoba memejamkan mata di atas satu ranjang dengan si kecil Dito yang terlelap di tengahnya. Terhitung mungkin sekira 1 jam setelah mereka ditinggal. Dan benar saja apa yang tadi dikatakan oleh Mbah Untung, pintu kamar pun mulai diketuk dari luar. Tok tok tok. Suara ketukan yang terdengar seketika membuat Mbak Sari dan Bu Sundari yang pura-pura tertidur itu langsung terbelalak. Tok tok tok. Ketukan kembali terdengar, membuat mereka kini langsung terduduk, merapat dan saling pandang. Shh, sekarang kita zikir saja, bisik Bu Sundari kepada Mbak Sari. Mereka pun mulai berzikir di antara suara ketukan itu, yang ternyata tak juga berhenti. Sampai akhirnya setelah beberapa saat ketukan itu bertahan, dada istri dan anak lurah itu pun tersentak ketika ada suara manusia terseling bersama ketukan yang kini terdengar semakin keras dan terburu. Tok 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 tok. Dek, iki Mas Dek, tolong buka pintunya. Suara Mas Angga terdengar jelas dari luar, yang membuat Mbak Sari sebagai seorang istri yang mendengarnya seketika terhenti dalam zikirnya. Bukan, itu bukan Angga nak, kata Bu Sundari kepada Mbak Sari yang segera mengangguk dan menyadari apa yang tadi dipesankan oleh Mbah Untung kepada mereka. Tapi suara Mas Angga itu masih terus terdengar dengan nada ketakutan dan terus memohon untuk masuk. Dek, tolongi dek, buka. Ini Mas Dek, tolong.
bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Insya Allah kurang 2 part lagi ya, selesai. Demikianlah Lemah Kuburan dari Mas Agil Saputra. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.